Selamat malam Pak Abdul. Selamat malam Bapak Reza. Gimana suaranya udah bagus belum Pak? Alhamdulillah suaranya sudah bagus, bening, cerah, secerah Bapak Reza ini. Semangat pokoknya. Oke, makasih Pak Abdul. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Sehat selalu ya. Akhir-akhir ini memang cuaca lagi nggak bagus, jadi tentunya Bapak dan Ibu harus jaga kesehatan ya. Kenapa? Karena sebanyak apapun uang yang kita punya, kalau kita sakit, itu udah nggak ada artinya. Capek-capek ya kita nyari duit, ujung-ujungnya kita harus setor lagi ke dokter atau ke rumah sakit. So, untuk itu, yuk kita jaga kesehatan. Bapak dan Ibu semuanya, hari ini saya coba mau share dulu eh, tentang, bentar ya, saya akan coba share, tapinya kenapa nggak ada ya? Oh, ini. Oke, baik. Pak Abdul, gimana? Sudah terlihat slide-nya? Slide-nya sudah terlihat atau masih dalam bentuk yang kecil? Sudah terlihat dengan jelas Pak Reza dan Oke, besar cukup. baik. Bapak dan Ibu semuanya, sebenarnya saya nggak mau panjang lebar ya berbicara masalah recovery. Kenapa? Karena tentunya setiap orang mempunyai cara recovery masing-masing. Ini adalah suatu diskusi aja, bukan untuk ngejudgment atau mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Intinya adalah setiap orang pasti melewati proses recovery pada saat kita kehilangan equity atau modal yang cukup besar. Baik, ini adalah diskusi saja dan tentunya sebelumnya nama saya Reza Aswin dan ini adalah CV saya. Tentunya akan lebih mudah pada saat Bapak dan Ibu googling aja. Nama saya itu akan jauh lebih lengkap dibandingkan dengan saya harus berpanjang lebar tentang CV saya. Baik, disclaimer dulu ya Bapak dan Ibu semuanya, webinar ini adalah suatu edukasi, tukar pendapat, sharing gitu ya. Ini bukan suatu analisa atau suatu rekomendasi di dalam Bapak dan Ibu trading. Semua yang mengatasnamakan Reza Haswin atau Imperium Strategi untuk kepentingan trading, investasi, penitipan dana, robot, dan segala macamnya yang ada di grup Telegram atau WhatsApp, ingat ya, jangan pernah transfer karena itu penipuan. Bapak dan Ibu semuanya, kita harus pahami bersama bahwa 90% orang yang masuk di bisnis keuangan ini adalah loss dan hanya 10% yang profit. Tentunya ini karena literasi keuangan di Indonesia cukup buruk. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semuanya. Untuk itu, pengendalian risiko akan jauh lebih penting dibandingkan dengan trading itu sendiri. So, pada ibu semuanya, kalau kita mulai, pertanyaannya adalah akan membahas kepada 6 bab yang akan kita bahas, mulai dari tahapan dalam trading sampai kesalahan fatal yang harus dihindari. Ini adalah suatu pokok-pokok pikiran saja ya yang perlu kita bahas bersama. Tetapi memang tidak semua ini pasti cocok untuk Bapak dan Ibu. Kita mempunyai suatu latar belakang yang berbeda, kita mempunyai strategi trading yang berbeda, tapi mudah-mudahan gitu ya, dengan adanya diskusi ini, paling tidak ada suatu pencerahan bagaimana kita bisa bangkit terhadap suatu keterpurukan, baik itu di dalam trading maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita bicara masalah loss yang besar, itu udah umum. Jadi jangan mengatakan bahwa, duh, gue nih udah kayak besok mau kiamat gitu ya. Enggak. Semua orang pasti mengalami hal yang sama. Jadi kalau kita trading gitu mau di aset kelas manapun,
pasti pernah mengalami ini gitu ya, di mana equity atau modal itu tergerus dengan cukup besar. Permasalahannya adalah bagaimana kita bisa bangkit kembali. Itu yang membedakan setiap orang di bisnis ini. Dan tentunya kalau kita bicara masalah recovery itu bukan bicara balas dendam, tapi satu yang perlu kita ketahui yaitu kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Dan ini sulit sekali. Mau siapapun orangnya, setinggi apapun dia pendidikannya, kalau dia nggak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, maka tahapan-tahapan untuk recovery itu nggak akan terjadi. Di dunia yang saat sekarang ini yang serba cepat gitu ya, sampai kalau kita ngeliat video tuh nggak mau lihat video yang panjang, film yang panjang, kita mau potongan-potongan film atau potongan-potongan streaming. Dan tentunya ini nggak baik ya buat kita. Tapi apapun itu, Bapak dan Ibu semuanya jangan pernah melihat orang lain pada saat kita mulai recovery. Bapak dan Ibu semuanya, apa sih yang terjadi dalam setiap kali kita trading? Pasti kita mengatakan seorang pemula itu selalu ada yang namanya keberuntungan pemula. Benar nggak sih? Profit terus gitu ya, baru diajarin sedikit, dipraktekin, profit. Beuh, itu udah kayak jago trading seluruh dunia. Walaupun dikasih tahu gitu, hati-hati, nggak mungkin akan didengar. Dengan diberikannya sedikit mentoring, sedikit pengetahuan, keberuntungan pemula itu selalu ada. Dan tentunya ini merupakan suatu siklus awal sebelum kita terjatuh. Nggak lama kemudian biasanya kita dihajar habis-habisan tuh sama market. Dan di sini kita akan masuk suatu tahap yang orang bilang sih mencari holy grail. Ini udah mulai mulai belajar di tahap pemula atau newbie. Kita nggak mau belajar gitu, dapat sedikit pokoknya udahlah dia kembangin sedikit dan lebih banyak intuisinya, feelingnya tuh jalan gitu loh. Dan dia sudah merasa menjadi dukun forex kalau menurut saya. Di tahap yang kedua, di mana feelingnya udah mulai ancur-ancuran, intuisinya tidak berjalan, mulai dia membuka buku, mulai banyak bertanya gitu ya. Nah, di sini sebenarnya yang dibutuhkan adalah fase di mana mentoring dan coaching itu berjalan gitu ya. Dan biasanya itu sudah mulai ada tuh profit, nanti loss lagi, profit, loss lagi gitu ya. Tapi ini udah mulai balance dan sampai akhirnya masuk ke suatu titik gitu ya, di mana profitnya sudah mulai lebih banyak daripada lossnya. Sebenarnya adalah suatu tahap gitu ya, di mana mulai ada suatu keinginan, pola pikir yang mulai berbeda. Dan di tahap ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah coaching, bukan mentoring. Sayangnya, dari kita semuanya, itu selalu mendapatkan mentoring, 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 dan nggak pernah mendapatkan coaching. Dan pada saat terakhir tentunya sudah masuk ke dalam profesional, dia sudah tahu kapan harus entry, kapan harus exit, dan kapan harus menunggu. Dan ini isinya cuma diskusi-diskusi aja ya. Nggak perlu mentor dan nggak perlu coaching. Sayangnya, di dalam bisnis ini, itu kebanyakan mentor, nggak ada yang coaching gitu loh. Hasil akhirnya adalah setiap dari kita di dalam trading, itu yang kita butuhkan cuma daily signal. Jadi, mentoring itu lebih gampangnya itu adalah dikasih tahu cara mancing dan ikannya disediakan. Itu mentoring tuh. Coaching itu mengajari cara mancingnya, tetapi umpannya dan tempat spot mancingnya itu kita yang tentukan.
kita bisa lihat ya, kenapa banyak sekali komunitas-komunitas trader itu akhirnya tidak berkembang. Karena isinya cuma mentoring, nggak ada coachingnya, nggak ada eh, pertanyaan-pertanyaan, nggak ada dibuat klien ini untuk berkembang gitu. Ya kalau dia salah wajar gitu. Kalau jatuh ya nggak jadi masalah. Karena setiap orang yang bisa berlari itu diawali dengan merangkak, jalan, jatuh gitu ya. Dan ujungnya bisa berlari. Bagaimana ceritanya kita bisa naik sepeda kalau setiap hari kita cuman pegangin aja tuh sepedanya. Ada orang yang megangin sepeda dari belakang. Gimana kita bisa naik sepeda? Gimana bisa kita naik sepeda motor? Gimana kita bisa naik mobil kalau di samping kita selalu ada orang yang ngajarin kita untuk naik mobil, nyetir mobil, bener nggak sih? Harus ada sesuatu yang namanya mentoring dan harus ada yang namanya coaching. Kalau ini nggak ada, wajar kalau kita nggak pernah bisa trading. Dan setelah jatuh, pasti kita akan cari lagi metode baru yang sebenarnya itu harusnya sudah diajarin di pertama pada saat kita newbie dan seterusnya itu harus masuk ke tahap coaching. Bapak dan Ibu semuanya sudah sampai di tahap mana saat ini? Nggak apa-apa, silakan aja ketik sudah sampai di tahap 1, 2, 3, dan 4 karena mulai dari keberuntungan pemula, lalu sadar diri, disiplin, dan menjadi kompeten, itu pindah kuadran itu memang sakit gitu loh. Nggak gampang untuk pindah ke sana. Tetapi dengan adanya suatu keinginan untuk menjadi jauh lebih baik, kita akan bisa melewati kuadran-kuadran ini. So, Bapak dan Ibu semuanya, sebenarnya nggak usah diribetin sih ya. Akar penyebab kerugian besar ini kan sudah semua orang sudah tahu pasti. Mulai dari overload gitu ya, lotnya kegedean gitu ya. Jadi kalau kita mau bahas nih ya, sebenarnya ada nggak sih orang margin call atau uangnya habis gara-gara salah analisa? Nggak ada. Yang ada itu gara-gara apa? Gara-gara overload, lotnya kegedean. Sebenarnya itu yang ada. Bukan karena salah analisa sebenarnya. Dan mau itu balas dendam, terus mau itu nggak ada trading plan gitu ya, nggak manajemennya lemah dan segala macam ya. Tapi kalau menurut saya akar permasalahan kerugian terbesar itu karena kita nggak pernah di coaching gitu loh. Kita nggak pernah dibimbing untuk bisa mengerti ketergantungannya tuh tinggi gitu loh terhadap mentor. Padahal mentor itu nggak pinter-pinter amat kalau menurut saya. Karena setiap orang pasti mempunyai karakter yang berbeda. Setiap orang pasti mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda. Gimana ceritanya kalau semuanya itu diberikan suatu daily signal yang sama semuanya gitu? Nggak akan bisa berhasil menurut saya. Justru dengan adanya mentoring di awal, pengajaran di awal, dan setelah itu ada suatu tahapan yang namanya di coaching gitu ya, dilatih gitu ya. Di mana coaching ini jauh lebih banyak bertanya daripada memberikan suatu daily signal. Ini nggak ada bedanya kalau misalnya mentoring terus sampai terakhirnya kasih daily signal. Ini nggak ada bedanya dengan copy trade sebenarnya. Yang ujung-ujungnya pasti ada keributan di sana. Dan pasti akan menyalahkan, iya karena ini kan analisanya salah, weh. Ini kasus Timothy Ronald keluar lagi gitu. Disuruh beli-beli gitu, suruh jual-jual gitu, duitnya habis lapor gitu. Literasi keuangan di Indonesia tuh buruk banget sih sebenarnya. Itu sebabnya kenapa kita harus mulai ada suatu yang berubah gitu. Dimana saat kita mendapatkan suatu komunitas, pastikan itu ada mentoring dan ada coaching.
Dan satu lagi tentunya penyebab kerugian terbesar adalah kita selalu berbicara masalah grafik, grafik, dan grafik. Gitu. Kita nggak pernah berbicara tuh yang namanya fundamental. Apakah grafik ini bisa bicara ke depannya? Apakah grafik ini bisa berbicara apakah Donald Trump, Amerika Serikat, dan Iran akan dapat damai 1-2 hari lagi gitu? Apakah itu terlihat di dalam grafik? Kalau grafik itu bisa memproyeksikan Amerika Serikat dan Iran damai, seharusnya nggak ada pertemuan di, harusnya tidak ada. Bapak bisa dimatikan Pak, di mute supaya suaranya tidak masuk. Oke, terima kasih. Kalau itu grafik itu bisa membuat Amerika Serikat membuat suatu perjanjian dan kapan dia bisa eh, damai gitu ya, harusnya delegasi Amerika Serikat dan delegasi Iran nggak perlu ketemu di Pakistan. Cukup lihat grafik, pasti damai atau pasti nggak akan damai. Benar nggak sih? Tapi karena itu tidak bisa membuat suatu informasi tentang kedepannya gitu ya, maka perlu ada yang namanya suatu analisa fundamental. Ini sebenarnya penyebab kerugian yang paling besar. Dan kadang-kadang kita berpikir harganya itu di buy turun, di sell naik, di lock, dia berhenti di tengah-tengah harganya. Tapi apapun itu Bapak dan Ibu semuanya, apa sih yang sebenarnya dikatakan recovery? Recovery itu adalah suatu evaluasi sebenarnya yang harus jujur, dan ini basicnya adalah data. Dan di situ ada hitung-hitungannya. Dan ditentukan juga suatu tahapan yang realistis gitu. Jangan tiba-tiba kita ngomong satu malam kita bisa selesaikan ini semuanya, lalu kita mau balas dendam dengan pasar gitu ya. Lalu yang jelas kita menambah jumlah lot dalam jumlah besar dan menghilangkan resiko yang ada. Jadi kadang-kadang kita kepingin balas dendam dan semuanya harus selesai dalam waktu 1 hari. Padahal kita melakukan kesalahan itu kan dengan sadar kita melakukannya. Kita entry, kita masuk open posisi gitu ya. Kita dengan sadar masuk ke posisi itu. Nah, bagaimana supaya bisa keluar dari posisi tersebut? Ya tentunya nggak bisa yang namanya kita terluka terus bisa sembuh dalam waktu singkat. Itu memang